Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gal fayakun imtithaluka li amrillah wa jinabuka li nahyi wa ta'dhimuka li hurmatihi wa musari'atuka fi mardatihi fil khala wal mala ala haddin sawa. Maka menjadilah kau menjalankan semua perintah Allah karena Allah Ta'ala, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan daripada hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian segera di dalam mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala, baik kau sendirian maupun di depan hak layak ramai. Itu yang namanya minimal sama. Ya, kau depan orang kayak gitu, di belakang orang juga kayak gitu. Itu minimal sama. Ya. Jangan kayak tadi ditambah-tambahin di apa. Ya. Kelihatan luarnya bagus, dalamnya berantakan, atau kelihatan dalamnya dibilang bagus tapi luarnya berantakan. Enggak juga, minimal sama dua-duanya. Kalau kita mau bagus semua. Kalau bisa lebih bagus, hatinya lebih bagus, luarnya juga bagus. Nah ini baru ikhwan rahimakumullah. Gal wa hadhihi awal qadamin yada'u al-abdu fi tariqil ma'rifah al-khassa fa'alam dzalika wa billahi taufiq. Dan ini permulaan seseorang pengen kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat. Ya, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hal tersebut, pahamilah, renungilah. Jadi kalau kita mau dekat sama Allah, ini pertama kali minimal hati sama tingkah laku kita sama. Kalau seandainya hati kita busuk, ya, terus ketahuan sama orang, dibuka sama Allah di depan orang lain, kita malu. Ini berarti jangan sampai kayak gitu. Kelakuan kita juga seperti itu, jangan juga. Berarti yang rapi, yang rapi. Apalagi kalau kita lihat ya, kita kata Nabi, umurnya umatnya Nabi mabaina sitin wa sab'in, antara 60 70. Yang lewat itu sedikit, yang kurang itu banyak. Ya. Anggap deh 70, anggap 70. Masing-masing kita bisa tanya, umurnya udah berapa nih? Sisa umurnya berapa? Kalau yang 40 berarti sisa umur berapa? 30. Masa mau 30 tahun sama kayak kelakuan yang 40 tahun? Mesti lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Jangan menjadi orang yang yang merugi. Jangan menjadi orang yang tertipu. Kenapa? Kelakuannya sama, apalagi lebih jelek, naudzubillah. Kalau dia 50 tahun umurnya, sisa 20 tahun, bener-bener deh. Kalau umurnya 60 tahun berarti sisa 10 tahun, kan begitu ya, seperti itu. Oleh sebab itu siap-siap, jaga-jaga. Nabi udah kasih kisi-kisi, udah kasih warning, ya, bahwasanya nggak lebih dari 60 atau 70, lebih daripada itu sedikit, kurang itu banyak. Antara 60 70. Kalau sudah kita tahu antara 60 70, sisa umur kita ada berapa, ya benerin, bener. Saya apalagi yang baru umur 30 tahun misalkan, masih 40 tahun lagi, masih banyak tuh buat ibadah kepada Allah SWT. Buat apa? Nutupin kesalahan dulu 30. Begitu juga umurnya 50 tahun, sisa 20 tahun, bener. Bukan waktunya main-main lagi, bukan waktunya banyak bercanda, banyak inilah, tapi waktunya bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana membersihkan hatinya. Jangan hasut sama orang, jangan sombong. Mereka agak, masya Allah, kalau dibiarin penyakit hati makin jadi, makin tua makin jadi kadang. Ya, makin tua makin jadi hasut sama orang. Nggak boleh lihat orang senang dikit punya nikmat, itu tuh ya Hano tuh pura-pura itu. Kita tahu kecilnya kayak gimana tuh orang tuh. Orang buat baik begitu ya. Mesti kan bersyukur, alhamdulillah tuh orang udah taubat, alhamdulillah tuh orang ini, masya Allah. Ya begitu juga sombong, jangan sampai sombong. Ya jangan sampai sombong, ngecilin orang, ngeremehin orang. Kamu ini, jangan. Ini kan banyak kita dengar seperti itu kan. Yo, di bawah kita kamu ini, dari harta, dari jabatan, dari apa. Ini banyak kan seperti itu. Nah ini jangan sampai. Kalau udah ada yang seperti itu, nih buru-buru taubat sama Allah SWT, minta ampun sambil bersihkan hatinya, hatinya, ya. Dan kita ikhwan rahimakumullah, di masa sekarang apalagi masa sebentar lagi nih macam-macam nih pilihan, ya.
lihat kita ulama dekat sama ulama-ulama yang istiqamah, yang mengamalkan ilmunya. Ya, tanya sama mereka. Ya, tanya sama mereka, bukan ulama yang wani piro. Ini banyak yang ulamaan ngajak ke surgaan, bukan surga beneran. Nah, ini banyak nih. Ya. Nah, ini hati-hati. Tanya sama mereka ulama istiqamah. Terus kemudian bukan hanya urusan akhirat kita aja, bukan urusan agama aja, urusan dunia kita juga begitu. Begitu bagaimana sahabat dulu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW segala sesuatunya. Ya, dan Nabi ngatur semua, diatur sama dia di syariat ini lengkap, sampai urusan kamar, sampai urusan tempat tidur, sampai urusan masuk kamar mandi itu diatur. Kurang apa? Itu semua diatur. Ikhwan rahimakumullah. Ya, hati-hati. Ya, kelihatan dari tampilan tuh udah kelihatan. Tatkala kita bertemu lihat orang, ya udah oh mana yang kita bakal tentukan, mana yang bakal kita ini kan kita bisa lihat ini tampilannya. Ya, nah orang seperti apa, oh kelakuannya seperti apa, kita sudah tahu. Ikhwan rahimakumullah, kita tahu. Nah, kalau sudah di mata publik udah tahu. Tapi kalau cuma berduaan ini ya kita husnudzan. Mungkin orang udah baik, udah taubat ya. Tapi kalau sudah kesalahan di mata publik, kabarnya mutawatir, nggak usah pakai istilah husnudzanan, ya itu urusan pribadi lain lagi. Tapi ini menentukan apa untuk umat, maslahat umat. Jadi kita juga harus tahu, harus teliti, jangan mudah tertipu, jangan gegabah. Cara gimana? Tanya sama orang-orang yang alim. Man qallada aliman laki Allah saliman. Barang siapa yang mengikuti pendapatnya orang alim, yang mengamalkan ilmunya, maka akan menghadap kepada Allah selamat nanti dia. Nah, ini ikhwan rahimakumullah, karena mereka menentukan dengan ijtihad, dengan ilmu mereka, bukan dengan hawa nafsu. Kemudian ikhwan rahimakumullah, ini masalah hati tadi, ya masalah hati. Kemudian kita masuk fasal berikutnya, pembahasan berikutnya. Apa pembahasan berikutnya? Tentang bagaimana memakmurkan atau menyusun atau menertibkan waktu-waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT. Gal faslun, fasal menerangkan wa alaika, dan harus bagimu wahai saudaraku, bi'imari awqatika, untuk memakmurkan waktumu. Jangan ikutin nafsunya. Kalau nafsunya pengennya kosong, dia tiduran aja, males aja, megang handphone mulu, ya habis umurnya. Ya, tapi makmurkan daripada waktu kita ini ada kosong waktu buat apa nih? Oh, buat ibadah, buat ngaji, buat ini, seperti itu. Jangan diikutin, karena kalau udah nggak ada kegiatan, nanti pikirannya kemana-mana, akhirnya syaitan yang dekat sama dia. Ubi wadhaifil ibadah, tapi kegiatannya seperti apa? Yaitu tugas ibadah. Hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa wa takun laka fiha wadhifatun minal khairi tastaghriquha biha, fa bidzalika tadharu barakatul awqati. Sampailah sehingga tidak lewat satu waktu dari malam ataupun siang, melainkan kau punya tugas dalam hal kebaikan, yaitu bentuk ibadah kepada Allah, yang mana kau sibuk dengan tugas ibadah. Sibukin diri dengan tugas ibadah. Tugas ibadah contohnya apa? Bisa ke masjid, sholatul jamaah, bisa ngaji, bisa apa. Tapi kalau bisa jangan satu itu aja, terus nambah lagi kebaikannya, nambah lagi kebaikan. Kebaikan ini bukan kebaikan buat orang aja, tapi kebaikan buat dirinya juga, yaitu bentuk ibadah. Tambah lagi, nggak apa-apa capek dikit, tapi untuk ibadah. Jangan capeknya buat dunia. Ini kadang berapa tahun dia kerja, dari umur 20 dia begawe sampai umur berapa? 60 misalkan, atau 50 dia habis itu pensiun, isinya dunia aja. Masya Allah, berapa tahun tuh deh? 30 tahun dia sibukin sama dunianya. Pas dia udah selesai pensiun atau tidak begawe lagi, kosong-kosong.
Ya nggak ada kerjaan, ya sudahlah, yang penting aing ke masjid aja, sering ini. Sayang, rugi untuk nutupin yang sebelumnya bagaimana? Iya ya. Nah ini kan kalau bentuk taubat sama Allah SWT kan dia benar-benar akan nambah kebaikannya. Dan orang yang beruntung tuh orang yang menambah kebaikan setiap harinya, setiap saatnya. Ya, kebaikan buat dirinya maupun kebaikan buat orang lain. Kebaikan itu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Nah, apa majelisnya ditambah, ya dia hadir majelis ini, oh sana ada majelis lagi, dia hadir lagi, rutin istiqomah, ya. Nah, terus kemudian bagaimana dia ngajinya, bagaimana dia baca Qurannya, bagaimana seperti itu. Sholat sunnahnya dijaga, zikirnya, sholawatnya. Oh dulu banyak ninggalin sholat, qadha sholatnya, kan seperti itu. Nah, betul seperti itu. Nah ini nambah ibadah, namanya nambah kebaikan. Biasakan seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.